Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami As-Salam Perumahan Pondok Melati Indah yang hadir dan melanjutkan ta'lim kita, ta'lim mingguan di hari Sabtu pagi ini. Semoga semua yang hadir senantiasa diberikan perlindungan, ma'unah, taufik, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun selalu diberikan bimbingan dan istiqamah dalam syariatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah sekalian, kita saat ini atau ta'lim pada kesempatan kali ini akan melanjutkan bacaan kita, kajian kita, juga sekaligus praktek tilawah kita dalam surah Ali Imran ayat 146, 147, dan 148. Saya awali dengan saya baca terlebih dahulu, kemudian nanti dibaca bersama-sama, lalu yang ketiga dipraktekkan. Mohon diperhatikan bacaan panjang pendeknya beberapa kaidah dari ilmu tajwid yang telah kita pelajari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Hadirin jamaah sekalian, sebelum kita praktekkan secara umum, kita boleh menghayati, memahami kandungan daripada 3 ayat surah Ali Imran ayat 146 sampai 148 ini, supaya saat kita baca setidaknya ada beberapa hal yang kita dapat fahaminya. Ini ayat masih ada lanjutan daripada ayat sebelumnya, kisah tentang kewafatan Rasulullah SAW, berita tentang meninggalnya Rasul di tengah para sahabat yang membuat mereka sebagian terkaget, tercengang dengan meninggalnya Rasul, yang memang Rasulullah adalah orang yang begitu sangat dicintai, sangat dimuliakan, sehingga bahkan sebagian merasakan kehilangan kekuatan mentalnya, ibaratnya down mentalnya, sehingga ada semacam frustasinya gitu.
karena saking begitu kaget dan mereka tidak menyangka. Karena sakitnya Rasul itu boleh dibilang sebentar, nggak sampai lebih dari 3 bulan. Dan Rasul jarang sakit sebelumnya, hampir bahkan tidak pernah sakit. Sekalinya sakit, beliau lalu kemudian wafat, kembali ke rahmatullah, dan membuat sebagian sahabat itu mengalami down mentalnya. Lalu di sini ayat memberikan penegasan dan penguatan mental kepada orang-orang muslim, termasuk para sahabat, dengan mengambil i'tibar, mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu. Allah katakan, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Dan betapa banyak dari nabi-nabi yang dulu berperang dan didampingi oleh orang-orang yang bertakwa di samping mereka, di samping para nabi-nabi itu, menyertai para nabi dalam perjuangannya. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Mereka tidak lemah, tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di dalam perjuangan Allah. Karena informasi atau karena sesuatu yang membuat mereka down tadi, termasuk berita kewafatan Nabi. Dulu sudah ada nabi-nabi dan rasul-rasul Allah yang berjuang membela menegakkan kalimah Allah, dan banyak juga sahabat-sahabatnya, termasuk kita kenal misalnya kaum eh, apa Hawariyun di saat Nabiullah Isa alaihissalam melakukan dakwahnya. Wa ma dha'ufu wa mastakan, dan tidaklah patah semangat mereka dan tidak pula menyerah kepada musuh-musuhnya tentu. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Jadi dalam perjuangan, dalam menegakkan kalimah Allah, sesuatu yang lazim, yang biasa, harus menghadapi tantangan. Dan kaum dulu yang menyertai para nabi, mereka diberikan kekuatan mentalnya, teguh pendiriannya, meskipun harus berhadapan dengan banyak ujian dan tantangan, termasuk kewafatan nabi itu sendiri. Maka kemudian digambarkan di sini, wa ma kana qauluhum illa an qalu, dan tidak lain ucapan mereka orang-orang yang mendampingi para nabi dulu itu. Dan ini bisa menjadi doa kita nih. Bahkan para ulama menyatakan, silahkan dihafalkan, doa ini doa untuk menghadapi musuh-musuh. Doa untuk menghadapi berbagai tantangan dan ujian. Ini doanya, dan ini doa yang diucapkan oleh orang-orang yang menyertai para nabi dan rasul-rasul dahulu. Ini doanya nih. Rabbana ghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini doa yang diabadikan dalam Al-Quran yang boleh kita tiru, boleh kita contoh. Artinya, Rabbana, wahai Tuhan kami, ighfir lana, ampunilah dzunubana, dosa-dosa kami. Jadi selalu memang mengawali doa itu dengan mohon ampunan dosa-dosa dan kekhilafan. Supaya kalau orang itu sudah diampuni dosanya, insya Allah rahmatnya Allah, taufiknya Allah mudah menyertai. Itu penting jamaah sekalian. Ini kalau kita berdoa jangan langsung minta hajatnya kita, minta kemauannya kita. Saking ngebetnya pengen banyak duit, pengen lunasin utang gitu misalnya. Boleh itu, tapi harus diawali memuji Allah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, menyanjung-nyanjung Allah dulu. Bahkan kemudian kita mengandapkan diri di hadapan Allah dengan memohon ampunan. Termasuk ini, mohon ampun dulu, dosanya aja nggak karu-karuan, maksiatnya nggak karu-karuan, lalu main minta aja. Kita aja dengan manusia juga begitu. Ini kenal baru, nggak pernah juga silaturahim, nggak pernah kontak-kontak, tahu-tahu minjem duit aja. Lah kan akhirnya enak aja loh. Ini dulu dong, pendekatan dulu, baru kemudian apa namanya, eh, membaik-baiki dulu, baru Allah Ta'ala, ya bukan berarti Allah itu apa namanya, kemudian
minta disanjung dulu baru diberi, tidak, tapi adabnya memang begitu. Wa israfana, dan ampunilah ya Allah segala tindakan-tindakan yang berlebihan dalam diri kami. Fi amrina, dalam urusan kami. Dan yang paling pentingnya wa tsabbit aqdamana, dan tetapkanlah pendirian kami, teguhkanlah mental kami ya Allah. Wangsurna, dan tolonglah kami alal qaumil kafirin, atas orang-orang kafir, atas orang-orang yang membenci agama Allah, orang-orang yang menjadi musuh perjuangan Allah. Ini tolong dihafalin, Bapak jamaah sekalian, kalau bisa nggak panjang. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin. Ini ngajinya oleh-olehnya ini dibaca, dihafalin, sering dibaca. Insya Allah segala tantangan dan musuh-musuh perjuangan akan disingkirkan oleh Allah. Ini dulu para kiai juga memberikan ijazahnya begitu. Maka kemudian ini jawabannya Allah, fa'atahumullah, maka Allah Ta'ala pun memberikan anugerah kepada mereka berupa apa? Thawabad dunya, pahala dunia, wa husna thawabil akhirah, dan pahala yang baik kelak di akhirat. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Tuh, jadi setelah doa ini tadi, lalu kemudian Allah berikan dua anugerah sekaligus, yaitu anugerah pertolongan di dunia dan anugerah keselamatan di akhir. Insya Allah ini bisa difahami ya jamaah sekalian. Sampai dari sini bacaannya ini memang sudah satu makro istilahnya, satu bacaan. Maka kalau kita membaca ayat ini teringat oleh kita bahwa perjuangan ada tantangannya. Dan kemudian Allah kasih solusi. Salah satunya adalah dengan doa ini dan bersikap untuk teguh pendirian sekaligus berbuat kebaikan. Demikian jemaah sekalian, mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana إماما ونورا وهدى ورحمة. الله ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لا يا رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.